bergabung. Oke, yang baru bergabung silakan untuk merename dulu untuk mengidentifikasi prodi-nya. Yang belum masih banyak di sini. Di depan nama lihat contoh teman-teman menambahkan nama prodi di bagian depan. Bukan FITK murni, prodinya apa murni? Silakan di rename. Ya. Oke, dia Ulhak belum, Dian Utami belum, Eka, Eldi, Erin, Evi, Fadilah, Husnul, Muhammad Fikri, Nadia, Nida, silahkan di rename dulu. Nadia Utami silahkan di rename namanya. Depannya dikasih nama prodi. Lihat contoh teman-teman. Nida Awalia di depan nama prodinya. Di bagian depan. Evi Putri, LD, Dia Ulhak. Kita tunggu sekitar 5 menit lagi kawan-kawan sekalian karena peserta yang harus hadir di sini sekitar 300-an orang. Ini baru mencapai 133 orang. Baik, kawan-kawan sekalian, kita akan mulai. Silahkan kameranya di-on-kan dulu untuk memastikan kehadiran kawan-kawan sekalian. Silahkan sekali lagi di-on-kan dan posisi Zoom kita di-record. Yang baru bergabung silahkan di-rename dulu ya. Elma Irianti silahkan di-rename, lihat contoh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih kawan-kawan sekalian sudah mau bergabung dan karena ini adalah agenda yang sangat penting ya. Kita akan melakukan kegiatan 3 Monep 1, 2, dan 3. Monep 1 agendanya sudah saya share di grup ya terkait dengan data pamong. Kemudian juga yang kedua terkait dengan PKS atau MOU ya. Baik, untuk keberkahan pertemuan ini marilah kita sama-sama mulai dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil kawan-kawan juga ngajak terus teman-teman di grupnya masing-masing untuk segera bergabung karena kepentingannya dari kegiatan pertemuan ini ya. Selain itu nanti kawan-kawan yang hadir saat ini misalnya belum
jelas betul dengan apa yang saya sampaikan, nanti bisa melihat kembali rekaman dari pertemuan ini melalui YouTube fakultas ya. Baik, kawan-kawan sekalian, ada 2 agenda penting yang harus kita bahas di kesempatan pagi ini. Ya. Pertama terkait dengan data pamong, bahwa Monef 1 ini sengaja saya agendakan di minggu keempat di bulan September atau ya, dalam rangka memastikan seluruh mahasiswa PLP sudah memiliki guru pamong, bahwa kawan-kawan sekalian baru saja menuntaskan PLP 1, nah kemudian masuk kepada PLP 2. Jadi kalau kawan-kawan mencari, kok nggak ada PBA-nya gitu ya, di nama ini kecuali ada PGMI, PAI, dan PIAUD. Karena teman-teman PBA sudah menuntaskan hanya PLP 1 saja. Sementara kawan-kawan kita, nah kita semua ini yang hadir di sini melaksanakan langsung pada PLP 2. Saya lihat sudah berlangsung ya, seperti yang saya bimbing yang melaksanakan PLP di di Jeddah ya, 6 orang sudah melaksanakan PLP sejak minggu lalu ya. Saya berhusnuzon kawan-kawan yang lain juga di sekolah masing-masing sudah melaksanakan baik itu secara daring maupun secara luring. Sebelum saya bahas terkait dengan 2 agenda utama, saya ingin mengingatkan kembali kawan-kawan sekalian terkait PLP 1 ya. Bahwa kawan-kawan sudah menuntaskan PLP 1, maka kawan-kawan sekalian tindak lanjutnya adalah berkomunikasi intensif dengan para dosen pembimbing. Dan saya lihat mayoritas sudah melakukan itu, bahkan ada beberapa mahasiswa yang sudah dilakukan pengujian secara lisan terkait dengan laporan PLP 1-nya. Adapun misalnya ada dosen pembimbing yang akan mengagendakan kegiatan pengujian secara lisan terkait dengan laporan PLP 1 baru dilaksanakan nanti November bersamaan dengan laporan PLP 2, silahkan. Jadi itu yang penting kawan-kawan intensif komunikasi dengan para dosen pembimbing untuk memastikan kapan pelaksanaan ujiannya. Itu jangan sampai terlewatkan, karena kalau terlewatkan dari beberapa kasus ada dosen yang lupa diingat oleh mahasiswa, akhirnya PLP 2-nya nilainya ada di AI, sementara PLP 1-nya lupa untuk diunggah ya. Nah, kalau kawan-kawan misalnya canggih untuk mengomunikasikannya, bisa aja misalnya Syarif Hidayat di sini kepada dosen bimbingnya, Pak, boleh nggak misalnya bersamaan saja nanti ujiannya di PLP 2 setelah PLP 2 gitu kan, PLP 1, PLP 2 disertakan. Jadi kawan-kawan silakan negosiasi bisa dilakukan ya. Dan informasi ini sudah saya sampaikan kepada para dosen bimbing dalam rapat koordinasi dengan para dosen bimbing, saya sudah sampaikan. Jadi dosen bimbing punya keleluasaan sampai bulan November untuk melakukan pengujian baik itu PLP 1 maupun PLP 2 ya. Oke, nah itu terkait dengan PLP 1-nya yang sudah kita tuntaskan dan laporannya beberapa prodi kemarin itu ada prodi yang sudah melaporkan, beberapa mahasiswa sudah melaporkan Pak katanya untuk laporan PLP 1-nya. Nah, pokoknya intensif komunikasi dengan para dosen bimbing ya terkait dengan ujian PLP 1, silakan tergantung kepada kesepakatan kawan-kawan dengan para dosen bimbing. Kemudian yang kedua ya terkait dengan agenda inti kita data pamong. Yang pertama akan saya bahas adalah data pamong. Mohon disiapkan catatan ya. Disiapkan catatan karena data pamong ini harus sudah kami terima maksimal dalam 1 minggu ini ya. Jadi nanti kami akan kirimkan kepada kawan-kawan sekalian Google Form isian ya. Saya tampilkan terlebih dahulu. Nah, kawan-kawan silakan lihat. Kami sudah kreasikan data
form data kepala sekolah, kepala madrasah, dan pamong PLP semester ganjil. Sebelum saya masuk kepada betapa pentingnya format ini untuk kawan-kawan isi, ini berdampak kepada honorarium dan juga sertifikat yang akan diterima dari pihak sekolah. Bahwa saat ini kawan-kawan melaksanakan PLP, ada 2 orang yang terlibat secara aktif dalam kegiatan PLP. Pertama, kepala sekolah, atas izinnya mereka kawan-kawan bisa melaksanakan PLP. Yang kedua adalah para guru pamong yang mendampingi kawan-kawan dalam pelaksanaan PLP 2. Ya. Nah, data pamong ini, kawan-kawan sekalian, akan menjadi rujukan peng-SK-an. Ya, rujukan peng-SK-an. Oleh karena itu, saya sangat mohon pastikan betul nama kepala sekolah, nama guru pamong itu clear, tidak ada yang salah. Kalau bisa sebelum kawan-kawan kirim ke kami, dikonfirmasi dulu kepada kepala sekolah, dikonfirmasi dulu kepada guru pamongnya, betul tidak secara penulisannya, baik itu nama ataupun gelar. Ya, misalnya di sini ada dari PGMI ada Nurlita Putri Amalia. Misalnya dalam penulisannya ada yang salah, Nurlita Pak, I-nya pakai Y misalnya. Itu akan berdampak kepada pembayaran honor karena nanti kawan-kawan harus mengunggah foto buku rekeningnya, ya. Dari beberapa kasus, jadi saya ingin menyampaikan sampai saat ini ada kakak tingkat kawan-kawan yang bermasalah dengan sekolah gara-gara apa? Di antaranya itu karena gara-gara kesalahan penulisan nama, akhirnya honornya tidak bisa dibayarkan, ya. Sampai kemarin saya masih mendapatkan nama-nama itu. Ada mahasiswa yang laporan gitu kan dan mengakui bahwa abai terhadap penulisan penulisan nama ya. Dampaknya apa? Honor yang kami kirimkan tidak bisa masuk karena antara data pamong yang kawan-kawan tuliskan dengan data yang tercantum pada nama rekening itu berbeda ya. Akhirnya apa? Kerugiannya selain untuk kawan-kawan sekalian, kerugiannya untuk kita semua. Ada sekolah yang tidak bersedia lagi ditempati kegiatan PLP. Nah, mohon perhatikan kawan-kawan sekalian. Jadi pada data yang harus kawan-kawan isi di Google Form ini, tentunya nama kawan-kawan sekalian, NIM-nya, kemudian diklik nama prodinya, PGMI, PAI, PGMI atau PIAUD. Kemudian seperti biasa nama sekolah madrasah, ya. Nah, penulisan nama sekolah dan madrasah itu mohon versi lengkap saja, ya. Karena saya temukan di data yang semester lalu ada 2 orang yang PLP di sekolah yang sama, satu menuliskan SMPN apa gitu ya, yang satu lagi menuliskan Sekolah Menengah Pertama Negeri. Ada yang dipanjangkan, ada yang disingkat gitu ya. Itu ternyata menjadi kewalahan bagian keuangan, menjadi double data ya. Jadi oleh karena itu antisipasi kawan-kawan sekalian silakan tuliskan lengkap ya, Sekolah Menengah Pertama Negeri mana tuliskan ya untuk nama sekolahnya. SD juga sama ya. Demikian. Sekolah dasar sebutkan ya, dituliskan sekolah dasar, taman kanak-kanak, madrasah aliyah apa, dituliskan ya. Untuk menghindari tadi itu double data yang kami terima dari data yang kawan-kawan kirimkan ya. Nah, itu untuk nama sekolahnya. Kemudian nama kepala sekolah ini Pak Aji sudah memberikan contohnya di sini kawan-kawan sekalian cara penulisannya ya. Kalau dia punya 2 gelar, maka contoh di sini ada Muhammad Aziz, S.PD, kalau dia punya gelarnya 2, M.SI, ya. Di sini misalnya ada Nida Awaliyah Syarif, ya. Nida Awaliyah Syarif, SPD,
titik koma ya, MPD, amin ya, nanti menjadi MPD. Kemudian berikutnya Amin, kawan Pak. sekalian, ada di sini nomor rekening kepala sekolah. Seperti tadi contohnya kepala sekolahnya di sini namanya adalah Muhammad Aziz ya. Maka di sini pun namanya jangan nama istrinya atau nama anaknya, jangan ya. Harus atas nama rekening kepala sekolah tersebut ya. Pastikan ya. Tapi tentunya kalau di rekening itu tidak akan ada gelar ya. Jadi kawan-kawan untuk bagian nama sekolah mohon maaf, nomor rekening di nama sekolah kepala sekolahnya tidak usah menggunakan gelar ya. Yang gelar itu apa namanya itu? Ada kesalahan kemarin itu ketika di data kawan-kawan sekalian untuk nama di buku rekeningnya dipakai gelar gitu ya. Sementara faktanya di buku rekeningnya tidak ada ya. Nanti kawan-kawan bisa konfirmasi ke kami dan ke bagian keuangan. Jadi kawan-kawan sekalian, jangan heran kalau misalnya begini, namanya Muhammad Aziz SPD MSI ya, tapi ketika dimintakan nomor rekeningnya kok tidak ada gelarnya, jangan kawan-kawan paksa untuk ada gelarnya ya di buku rekening, jangan. Jadi di buku rekening itu biasanya sekali lagi hanya ada nama tanpa gelar ya. Nomor rekeningnya ini, kemudian scan nomor rekening kepala sekolah atau difotokan, silakan. Jangan saldonya yang yang difoto, tapi bagian depan buku tabungan yang ada identitasnya ya, bagian itu saja. Karena kenapa saya harus sampaikan demikian? Yang terdahulu mahasiswanya salah gitu kan mengomunikasikannya. Ya tentunya sekolahnya tidak mau ngasih. Untuk apa katanya? Padahal yang diminta itu hanya bagian depan dari buku rekening yang ada identitas nama pemilik rekeningnya, nomor rekeningnya gitu ya. Isinya jangan dipoto ya. Atau misalnya kawan-kawan berharap mudah-mudahan kata Ratna Fitria itu maksudnya kan nomor rekening saya gitu kan, nama kepala sekolah siapa, nomor rekeningnya rekening Ratna itu. Otomatis tidak akan bisa masuk karena data pemilik rekening dan buku tabungannya harus sesuai. Nah, kemudian kawan-kawan sekalian, berikutnya di bagian bawahnya ada nama pamong pengajaran, guru pamong yang mendampingi kawan-kawan sekalian. Sama seperti kepala sekolah, lengkapi nama dan gelarnya, namanya, karena ini akan menjadi data referensi kami dalam pembuatan sertifikat. Jadi, para guru pamong dan kepala sekolah itu akan mendapatkan satu sertifikat, yang kedua adalah honorarium. Ya. Kemudian juga nama seperti tadi nama guru pamongnya siapa, di bawahnya juga jangan sampai menggunakan nomor rekening atau buku tabungan orang lain. Harus pemiliknya adalah guru pamong sendiri. Nah, jadi file itu bisa kawan-kawan scan atau bisa kawan-kawan foto. Atau kalau misalnya ketika pembelajarannya masih secara daring, kawan-kawan sekalian bisa dimintakan fotonya kepada para guru pamong. Seperti kawan-kawan yang sedang melaksanakan PLP di Jeddah, Sekolah Indonesia Jeddah di Arab Saudi, ya pelaksanaannya kan sedang daring ya, otomatis daring. Maka kawan-kawan mintakan saja foto cover depan dari buku rekening yang ada data pemilik rekening dan nomor rekeningnya, ya. Jadi kalau kawan-kawan, kecuali kalau misalnya ada di sini itu ada siapa yang Putri Nabila atau Nabila siapa itu yang melaksanakan PLP PGMI di Jeddah itu, perwakilan datang ke Jeddah minta buku rekening perwakilan boleh gitu. Yang lainnya ngongkosin aja gitu, berangkat sambil umroh kan bisa. Nah, ini kawan-kawan sekalian, data yang pertama sangat penting karena berkaitan pertama kawan-kawan sekalian berupa hak-hak mereka para kepala sekolah dan guru pamong untuk mendapatkan sertifikat, yang kedua mendapatkan honorarium dampak dari pembimbingan kegiatan PLP. Ya, mohon sebelum kawan-kawan kirim kepada kami data ini, cek kembali, validasi kembali untuk memastikan
tidak ada yang keliru, ya. Nah, durasi waktunya yang kami butuhkan, sekarang kita hari Selasa, maka hari Senin depan itu sudah seluruhnya terkirim. Syukur-syukur segera, ya. Kawan-kawan misalnya bisa memperoleh data ini, kebetulan ada di yang luring itu sangat mudah biasanya. Yang kawan-kawan melaksanakan PLP secara luring itu mendapat kemudahan untuk bisa bertemu langsung gitu ya dengan guru pamong dan kepala sekolah. Ya. Mohon disegerakan karena ini akan menjadi dasar sekali lagi pembuatan SK, dan bahwa kawan-kawan sekalian, pembuatan SK di kami itu karena birokrasinya panjang, maka butuh waktu yang lumayan. Oleh karena itu jangan sampai ada di antara kawan-kawan sekalian misalnya yang abai terhadap data ini, ya. Saya kira cukup waktu seminggu itu sangat cukup ya, karena data ini sehari saja sudah bisa diperoleh sebenarnya, ya. Nah, cuman kalaupun kawan-kawan secara daring, ya, mohon komunikasi secara misalnya by WA ataupun telepon harus jelas ya. Jangan sampai kawan-kawan sekalian tiba-tiba minta nomor rekening, jangan ya. Sampaikan latar belakangnya bahwa data ini dibutuhkan oleh fakultas sebagai data untuk peng-SK-an. Dipahami ya? Mendata sebagai bentuk PSK-an yang nanti itu berdampak kepada pembuatan sertifikat dan pembayaran honorarium. Ya, itu kawan-kawan sekalian poin penting yang pertama yang akan kawan-kawan kerjakan sambil melaksanakan PLP 2 di minggu ini. Jadi batas waktunya nanti Pak Aji ya, Pak Aji sebagai staff lab akan mengingatkan kawan-kawan sekalian bila mana ada yang belum mengirimkan data tersebut. Kemudian yang kedua, nah sebelum yang kedua, kawan-kawan ada pertanyaan terkait dengan data pamong ini, silakan dituliskan di kolom chat ya. Pertanyaannya sambil kawan-kawan tuliskan saja di kolom chat jika ada hal yang tadi kurang jelas apa yang saya sampaikan. Berikutnya terkait dengan PKS, MOU. Mohon diperhatikan bahwa di awal PLP itu kan ada beberapa orang yang dimintakan MOU ya oleh sekolahnya. Jadi ini sifatnya penawaran. Tapi untuk kawan-kawan yang sejak awal sudah dimintakan MOU-nya oleh sekolah harus segera digarap. Sekali lagi, untuk kawan-kawan yang dari awal sudah dimintakan MOU ya dari fakultas untuk segera diproses. Ini sifatnya penawaran kawan-kawan sekalian, kecuali untuk mereka sekolah yang sudah dengan jelas-jelas meminta MOU, ya. Maka kawan-kawan sekalian harus memastikan kawan-kawan suara saya terdengar cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Oke, baik saya lanjutkan. Jadi untuk kawan-kawan yang sejak awal PLP sudah dimintakan dokumen MOU, inilah momentumnya ya. Jadi kawan-kawan sekalian harus segera garap ini ya MOU-nya. Untuk kawan-kawan yang tidak diminta ya, ditawarkan boleh ya. Sekali lagi untuk kawan-kawan yang tidak diminta oleh sekolahnya, maka kawan-kawan sekalian bisa menawarkan. Nah, seperti apa? Mohon maaf, misalnya kepada para kepala sekolah, misalnya kawan-kawan menyampaikan, mohon maaf Bapak, Ibu, kebetulan kami dititipi draft MOU, gitu kan. Beberapa sekolah emang sudah ada MOU dengan kami terkait PLP, tapi mayoritas yang sekarang ini belum ada MOU. Jadi bila mana berkenan gitu kan untuk melakukan kerjasama dengan Fakultas Tarbiyah, maka draftnya ini ya disampaikan kepada kepala sekolah, kepala madrasahnya. Ini draft MOU yang sudah dirancang oleh Fakultas Tarbiyah. Nah, kalau sekali lagi catatan tadi, kalau sekolah itu berkenan. Jadi jangan maksa nih. Kecuali tadi saya katakan, saya ulang lagi, untuk kawan-kawan yang sejak awal sudah dimintakan dokumen MOU-nya, maka harus segera ditindaklanjuti. Kemudian bagaimana tindak lanjutnya? Nah, mohon diperhatikan dengan seksama kawan-kawan sekalian. Pada file ini sudah saya berikan keterangan nih.
ada warna-warna ya. Di sini ada keterangannya. Sengaja tuh untuk memudahkan. Ini diisi apa? Ada catatannya di sini. Bagian ini diisi apa? Ada catatannya. Saya ambil contoh. Kawan-kawan sekalian, di bagian ini, di bagian logo sekolah, ya, silakan kawan-kawan sekalian dicantumkan logo sekolahnya. Kalau sekolahnya itu kedinasan, biasanya itu kalau madrasah itu sudah pasti seragam, bentuknya itu yang logo yang warna hijau itu, Ikhlas Beramal, ya. Kalau yayasan, biasanya itu mereka punya logo masing-masing. Maka kawan-kawan sekalian lengkapi nih bagian ini dengan logo sekolah. Berikutnya, nah di bagian ini ya, dituliskan oleh kawan-kawan sekalian identitas nama sekolah. Nih saya diisi dengan nama sekolah madrasah dengan huruf kapital, ya. Karena di sini kan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan FITK UIN Jakarta, ya. Kawan-kawan sekalian di sini juga dilengkapi. Misalnya Sekolah Madrasah Pertama 03 Tangerang Selatan. Misalnya dituliskan di sini secara lengkap. Nah, nomor ini jangan dipikirkan. Nomor ini enggak saya beri tanda. Justru fokus kawan-kawan sekalian pada nomor yang bawahnya. Nanti dilengkapi dengan nomor surat dari sekolah. Nomor surat dari sekolah. Kawan-kawan untuk mendapatkan nomor surat ini komunikasi dengan siapa? Ketika misalnya kepala sekolah deal untuk membuat MOU dengan FITK, maka kawan-kawan sekalian peroleh nomor surat dari sekolahnya dari TU, ya, dari TU sekolah. Ya, silakan. Kemudian berikutnya pada bagian ini saya berikan tulisan merah, kemudian saya tandain juga. Bila mana misalnya ada pertanyaan terkait kok tanggalnya tanggal 27 Agustus 2021, tidak September. Ini merujuk kepada waktu kegiatan rapat koordinasi antara Fakultas Tarbiyah dengan para kepala sekolah. Di sini penjelasannya sudah ada, ya. Tidak perlu diubah. Saya berikan kata-kata tidak perlu diubah. Tanggal ini merujuk kepada kegiatan rapat koordinasi PLP dengan kepala sekolah. Ya, kita lanjutkan. Pada bagian ini diisi dengan nama kepala sekolah dengan gelar. Nama kepala sekolah dan gelar. Bagian ini. Kemudian bagian berikutnya, titik-titik berikutnya diisi dengan nama sekolah. Di sini sudah, kawan-kawan jangan bingung, sudah saya pandu. Di bagian ini sudah ada apa sih yang harus diisikan, nama sekolah. Ya, di sini nama sekolah lagi, kemudian bawahnya ada alamat. Berikutnya, pada nomor 2 ini dituliskan, kalau di sini ada FITK, ya otomatis di sini juga nama sekolah, tempat kawan-kawan melaksanakan PLP. Nah, adalah satuan jenjang pendidikan dasar atau menengah. Ini kawan-kawan sekalian pada bagian ini bisa dicoret salah satu. Tergantung kepada kawan-kawan bertugas saat ini. Kalau misalnya di TK dan MISD otomatis dasar, maka dihilangkan bagian menengahnya. Bagian menengahnya dihilangkan. Kalau kawan-kawan sekalian misalnya bertugasnya di MTS, SMP, SMA, SMK, aliyah, maka dasarnya dihilangkan, disisakan menengah. Kemudian merupakan bagian dari, dilengkapi di sini, kedinasan atau yayasan. Ya, kalau kedinasan, ya otomatis seperti misalnya MTSN negeri itu kedinasan, MSMPN atau SMAN 10 otomatis itu kedinasan, punyanya pemerintah. Ya. Nah kalau misalnya tidak merupakan kedinasan, biasanya itu bentuknya yayasan, merupakan bagian dari yayasan apa disebutkan, ya, yayasan misalnya atau organisasi baik itu biasanya NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, ya, Al-Wasliyah, PUI itu punya sekolah masing-masing itu masuknya pada wilayah yayasan, ya. Nah kemudian di bagian bawah diisi dengan alamat dari sekolah dan madrasah. Berikutnya lagi, nah ini kawan-kawan sekalian yang banyak pertanyaan justru pada bagian ini. Pada poin-poin yang dikerjasamakan pada pasal 6 terkait dengan pendanaan, seringkali mahasiswa salah menyampaikan yang ujung-ujungnya akhirnya sekolah tidak mau
bekerja sama. Karena lah PLP ini kan kerjaannya Fakultas Tarbiyah, kok minta dananya dari kami gitu kan. Jadi yang dimaksud dengan ya pembahasan di sini perlu saya sampaikan bahasanya. Poin 1 kan begini, pendanaan kegiatan dapat berasal dari pihak pertama dan pihak kedua dan atau bantuan hibah dari lembaga-lembaga resmi baik pemerintah maupun swasta serta bantuan luar negeri yang tidak mengikat. Besarannya pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan akan ditentukan oleh pihak yang secara teknis akan ditentukan kemudian. Jadi poin ini kawan-kawan sekalian yang dimaksud dengan pihak pertama dan pihak kedua itu lihat penjelasan di sebelah sini ya. Lihat penjelasannya. Jadi, seperti PLP saat ini adalah hajatnya FITK, UIN Jakarta. Maka seluruh pendanaan itu dibebankan kepada FITK, ya, karena merupakan kegiatan rutin dari FITK. Nah, adapun yang dimaksud dengan pihak kedua itu otomatis kan sekolah, ya. Sekolah misalnya akan menyelenggarakan kegiatan pelatihan untuk guru, ya. Ya, hajatnya otomatis hajat sekolah. Karena sekolah memiliki misalnya setiap tahun itu biasanya kepala sekolah dan timnya membuat program kegiatan selama 1 tahun. Salah satu kegiatannya misalnya adalah kegiatan pelatihan guru. Misalnya terkait dengan active learning untuk guru. Ya. Otomatis kan itu programnya sekolah. Maka pembiayaan juga dibebankannya kepada sekolah. Bila mana, saya katakan, bila mana menghadirkan narasumber dari Fakultas Tarbiyah. Ya, di sini sudah saya berikan keterangannya. Jadi kalau hajatnya adalah hajat sekolah, maka merujuk kepada RAPBS yang dimiliki oleh sekolah. Ya, kecuali begini kawan-kawan sekalian, biasanya itu justru dosen-dosen ketika ada koneksi dengan pihak sekolah, itu mereka akan senang sekali untuk bisa menyelenggarakan salah satu kegiatan yang tridharma perguruan tinggi dosen, berupa pengabdian kepada masyarakat. Sekolah mengadakan pelatihan untuk guru, kemudian menjadikan dosen dari FITK sebagai narasumbernya, oleh dosen FITK misalnya dijadikan ini sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Maka itu konsekuensinya kawan-kawan sekalian bisa dibayarkan atau bisa tidak dibayarkan honornya karena bentuk pengabdian ya. Tidak dibayar pun tidak apa-apa kalau masuk ranahnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ya. Jadi poin terkait dengan pendanaan ini kawan-kawan sekalian mohon dijelaskan kepada sekolah. Kalau ditanya ya, kalau nggak ditanya nggak usah dijelaskan terkait pendanaan ini. Jadi kalau ditanya, kalau hajat kegiatan itu adalah Fakultas Tarbiyah, maka dana dari Fakultas Tarbiyah. Jika hajat itu adalah kegiatannya dari program sekolah madrasah, maka seluruh kegiatan menjadi tanggung jawab pembiayaan dari sekolah. Bila mana, sekali lagi, bila mana menghadirkan narasumber-narasumber dari Fakultas Tarbiyah, seperti itu. Ya. Kemudian di bagian akhir ini kawan-kawan sekalian lengkapi bagian ini dengan nama sekolah, nama kepala sekolah dan kepala madrasah, lengkap dengan gelar, kemudian dilengkapi dengan NIP bila mana ada NIP. Kalau tidak ada NIP dikosongkan saja. Ya. Itu terkait dengan MOU kawan-kawan sekalian di sini. Jadi jangan khawatir terkait dengan apa sih yang harus dilakukan dengan MOU ini, keterangan-keterangannya di sini sudah ada, ya. Jadi penjelasan yang saya sampaikan saat ini, kemudian kawan-kawan nanti baca lagi keterangan-keterangannya. Saya ulang lagi, terutama untuk kawan-kawan yang sejak awal sudah dimintakan MOU, maka mau tidak mau harus segera digarap. Ya, teknisnya bagaimana? Teknis. Nah, sekarang masuk kepada teknis kawan-kawan sekalian ya. Jadi MOU yang ini nanti akan kami kirimkan melalui grup WhatsApp-nya masing-masing ya. Setelah dilengkapi nanti dikirimkan ke email laboratorium fakultas. Nanti saya akan kirimkan linknya ya. Dikirimkan ke kami, kemudian konfirmasi melalui grup atau secara japri kepada saya atau ke Pak Aji ya. Pak, mohon maaf, misalnya MOU dari sekolah A sudah kami kirimkan, supaya bisa segera kami proses. Ya, caranya bagaimana, kawan-kawan sekalian? Caranya setelah dilengkapi ini, kemudian nanti
ya. Ya. Memastikan ya, saya ingin memastikan lagi. Jadi setelah lengkap seluruh data ini sampai kepada nama kepala sekolah dan NIK-nya dikirimkan kembali ke email kami ya. Untuk kami lengkapi dengan nomor surat fakultas, kemudian juga dengan materai, ya, nomor fakultas atau materai. Kemudian ada pertanyaan misalnya dari kawan-kawan sekalian, Pak, bagaimana dengan kami yang lokasinya ada di sekitar kampus PLP-nya? Lebih bagus kalau kawan-kawan sekalian langsung datang ke lab, tapi tentunya by WA dulu ke saya atau ke Pak Haji untuk memastikan kami sedang tidak WFH, ya, supaya datang ke kampus ada orang yang bisa menerima dokumen dari MOU-nya, ya. Jadi setelah dilengkapi di print out warna, ya. Kalau yang ingin langsung datang ke sini di print out warna. Kalau misalnya kawan-kawan sekalian yang jauh-jauh, yang dari Sumatera Utara, yang dari Papua tidak sempat datang ke sini untuk membawa MOU, silakan di-emailkan ke kami. Alamat email nanti kami kirimkan di grup PLP-nya masing-masing. Ya, itu kawan-kawan sekalian terkait dengan MOU. Ya, MOU ditawarkan saja ke sekolah bila mana berkehendak sekolahnya. Kecuali untuk teman-teman tadi yang sejak awal saya katakan sudah diminta untuk adanya MOU antara sekolah mereka dengan fakultas. Oke. Jadi 2 poin ini akan yang sudah menjadi agenda pertemuan kita di dalam kegiatan monitoring evaluasi ke-1 dari kegiatan PLP. Selanjutnya saya akan buka kolom pertanyaan. Ada pertanyaan dari Meldani. Oke, dari Meldani, karena Meldani nggak pakai prodi, saya nggak tahu nih prodinya apa nih. Meldani bertanya begini, berarti untuk rekening bebas banknya apa saja? Bagus, pertanyaan bagus kawan-kawan sekalian. Jadi begini, untuk Meldani dan kawan-kawan sekalian terkait dengan nama bank, rekomendasi kami kami yang diutamakan adalah bank yang sudah bekerja sama dengan UIN. Mandiri Syariah kan sekarang sudah tidak ada ya. Jadi Mandiri, BNI, BRI, dan BSI. Kalau dalam BSI baru kan ya. Utamakan yang 3 dulu, Mandiri, BNI, BRI. Diutamakan bila mana kepala sekolah itu memiliki bank ini. Ya. Faktanya misalnya yang di Sumatera Utara guru itu emang diwajibkan untuk memiliki bank Sumut Sumatera Utara. Kan ada. Jawa Barat misalnya dengan BJB. Ya. Kemudian juga Bank Jateng kalau di Jawa Tengah. Tidak punya rekening BNI, BRI atau Mandiri. Maka kawan-kawan sekalian dibolehkan, tidak masalah ya. Yang diutamakan sekali tadi tanyakan dulu, mudah-mudahan para guru pamong dan kepala sekolah ini memiliki rekening BNI, BRI atau Mandiri ya. Bila mana tidak ada, maka kirimkan saja ya. Yang punyanya sekolah itu atau kepala sekolah atau guru pamong itu yang punyanya bank apa. Seperti DKI, guru-guru itu pasti menggunakan bank DKI ya. Dikirimkan saja, difotokan rekeningnya sesuai dengan yang mereka miliki. Dipahami ya. Berikutnya dari Istiqomah. Izin bertanya, jika guru pamong dan kepala sekolah adalah orang yang sama, apakah tidak apa-apa, Pak? Karena kebetulan, oke, kawan-kawan sekalian, ini terjadi di beberapa tempat. Ketika kepala sekolah itu adalah guru pamongnya, ya, kepala sekolah menjadi guru pamong dari mahasiswa, ya. Bagaimana jika demikian? Maka kawan-kawan sekalian, bila mana kawan-kawan mendapati guru pamong itu adalah kepala sekolah, yang diisikan tetap dua-duanya ya datanya, tapi untuk honornya kawan-kawan sekalian, honornya sesuai dengan aturan pemerintah ya. Jadi honornya itu hanya dibayarkan salah satunya ya. Sekali lagi saya ulang,
bila mana kawan-kawan menemukan guru pamong dan kepala sekolah itu adalah orang yang sama, maka data kedua-duanya tetap diisikan ya, baik itu sebagai dia sebagai kepala sekolah maupun sebagai guru pamongnya. Cuman faktanya ketika pembayaran honorarium itu dua-duanya tidak bisa dibayarkan, hanya salah satu saja yang bisa dibayarkan. Biasanya itu fakultas memberikan honor kepada level yang tertingginya. Maka yang akan dibayarkan itu adalah honor sebagai kepala sekolahnya, begitu. Ya. Tapi kawan-kawan tidak usah dikasih tahu itu dulu ya, nanti saja baru minta nomor rekening sudah dibilangin gitu ya, jangan ya. Saya sampaikan saja. Jadi kalaupun nanti pembayarannya emang aturan, insya Allah lah kalau sekolah-sekolah negeri itu sudah memahami betul. Swasta juga saya kira seharusnya paham karena mereka banyak memperoleh dana BOS. Dalam pelaporannya memang begitu. Dalam pelaporannya itu tidak diperkenankan sekolah itu misalnya satu orang mendapatkan honor dari dua itu dari anggaran yang sama ya, dengan misalnya dia memposisikan sebagai guru pamong atau sebagai kepala sekolah. Dua-duanya tidak bisa dibayarkan, hanya salah satu saja. Oke, istiqomah sudah terjawab. Berikutnya ada dari Piaud Sumo, siapa ini namanya? Ya. Oke, pertanyaannya, bagaimana kalau guru pamongnya kepala sekolah langsung? Karena sudah ya sama soalnya dengan yang sebelumnya ya. Ya. Jadi untuk kepala sekolah dan guru pamong yang merangkap tadi saya sampaikan datanya pada Google Form tetap diisikan diisikan ya. Terkait dengan honorarium tadi saya sampaikan bocorannya pemerintah membolehkan hanya membayar salah satunya sebagai posisinya dia sebagai kepala sekolahnya. Berikutnya dari PAI Siti Hairunisa. Jika ditanya terkait pasal 6 itu, salah satu contoh bentuknya misalkan sekolah ingin mengadakan kegiatan pelatihan guru dan mengajukan narsum dari dosen FITK. Nah, untuk honorariumnya itu free atau sekolah sebagai pihak. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan kawan-kawan sekalian. Jadi begini, kawan-kawan sekalian sudah harus memahami juga bahwa sekolah itu biasanya setiap tahun membuat rancangan atau kegiatan program selama 1 tahun. Misalnya tahun ajaran 2021-2022 itu 2022 mereka sekolah sudah punya program kegiatan ya. Dalam program kegiatan itu biasanya langsung dituangkan kepada RAPBS-nya, rencana anggaran belanja sekolah. Setiap kegiatan itu biasanya sudah ada dicantumkan anggaran untuk setiap kegiatannya berapa. Nah, otomatis kan untuk kegiatan tersebut kawan-kawan sekalian seluruh pembiayaannya karena hajatnya adalah sekolah, maka yang mengeluarkan pembiayaannya merujuk kepada RAPBS yang mereka miliki. Namun terkait dengan narasumber yang dihadirkan dari fakultas, itu bisa free, bisa juga diberikan honornya, tergantung kesepakatan antara narasumber dan sekolah. Cuman saya berikan bocoran sedikit, biasanya dosen-dosen itu senang kalau misalnya diarahkan untuk menjadi narasumber di sekolah, karena ini akan menjadi wadah kegiatan mereka melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Tidak dibayar pun tidak apa-apa, biasanya begitu. Ya, tidak dibayar pun tidak apa-apa. Ya, karena dosen mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Tentunya ini terkait dengan apakah honornya itu free untuk dosen atau narasumber, silakan itu kesepakatan dengan para narasumber yang diundang. Ya, demikian. Ya, teman, dampak pada kegiatan tadi, misalnya ada kegiatan pelatihan, ada konsumsinya segala macam untuk para guru-guru yang hadir, otomatis kan dikeluarkan biayanya. Nah, biayanya dari sekolah. Tapi untuk narasumbernya bisa jadi dibayarkan atau bisa juga tidak dibayarkan, tergantung kepada kesepakatan sekolah dengan narasumbernya. Oke, kemudian berikutnya dari Syabila. Izin bertanya, kalau guru pamongnya ada lebih dari satu, berarti nomor rekeningnya dari masing-masing. Oke, kawan-kawan sekalian, begini. Ada kasus sama seperti ini, jadi satu mahasiswa dibimbing oleh beberapa guru pamong. Ada yang seperti itu ya.
maka kawan-kawan sekalian yang diminta hanya salah satu saja, ya. Jadi karena hitungan pembiayaannya itu adalah per orang, ya, per mahasiswa hitungannya untuk guru pamong, ya, per mahasiswa, bukan per kegiatan, per mahasiswa. Maka kalau kawan-kawan sekalian dibimbing, misalnya di sini Sabila ini dibimbing oleh 2-3 guru pamong, ya, maka yang diinputkan datanya ke data Google Form tadi itu hanya salah satu saja. Untuk menentukan siapa yang akan dimasukkan, komunikasi dengan kepala sekolah, begitu, ya. Nah, justru kami harapannya kebalikannya, bukan 3 orang, 4 orang guru membimbing 1 orang, harapannya justru sebaliknya. 1 guru pamong mendampingi 2, 3, 4 guru mahasiswa. Harapannya seperti itu, ya. Karena honorarium merujuknya kepada pembimbingan per orangnya, dihitungnya, ya. Jadi kalau mahasiswa yang dibimbingnya itu banyak, berkorelasi kepada jumlah, ya, jumlah honor yang akan diterima. Berikutnya dari Maula. Sekolah akan mengadakan pergantian kepala sekolah di akhir bulan ini. Lantas nomor rekening mana yang saya cantumkan? Ke peserta lama atau yang baru? Nah, ini kawan-kawan sekalian harus apik nih. Ya. Harus apik kawan-kawan sekalian bila menemukan kasus-kasus seperti ini, ya. Karena bagaimanapun ketika melepas mahasiswa nanti otomatis kepala sekolah yang baru, ya, kepala sekolah yang baru ini sering terjadi di sekolah. Kawan-kawan melaksanakan PLP ternyata di sekolah terjadi pergantian, ya. Tentunya terkait dengan hal ini kawan-kawan bisa berkomunikasi secara intensif dengan pihak sekolah. Baiknya seperti apa, ya? Kalau saran saya menunggu kepada kepala sekolah yang baru, ya, sehingga nanti ketika lepas sambut itu sudah dengan kepala sekolah yang baru, ya. Karena durasi waktunya kalau lihat bulan maka lebih lama yang barunya mungkin seperti itu, ya. Cuman untuk Maula pastikan lagi, ya, pastikan lagi kapan dilantiknya, kapan pergantiannya, ya. Nah, nanti kabari kepada kami bila mana misalnya dalam 1 minggu ini belum clear, ya, siapa nama kepala sekolahnya, ya. Apakah masih kepala sekolah yang lama atau kepala sekolah yang baru, ya. Pokoknya dalam 1 minggu ini silakan Maula dan kawan-kawan yang punya kasus yang sama dikonfirmasi dulu ke sekolah. Berikutnya ada pertanyaan dari Evi. Sama ya pertanyaan Evi dengan pertanyaannya Maula. Kemudian dari dia Ulhaq terkait MOU jika ada 3 orang mahasiswa PLP di sekolah yang sama cukup perwakilan. Oke, kawan-kawan sekalian, MOU itu sifatnya bukan antar mahasiswa dengan sekolah, ya. Jadi sekolah dengan kampus. Maka cukup 1 MOU sudah mewakili semuanya. Bahkan MOU yang kawan-kawan akan buat ini berkontribusi 4 tahun ke depan untuk adik-adik tingkatnya, ya. Berkontribusi kepada adik-adik tingkatnya. Jadi adik tingkatnya selama 4 tahun ke depan kalau melaksanakan PLP di sekolah yang sama, mereka tidak perlu membuat lagi MOU yang baru, ya. Jadi 1 MOU otomatis bukan per mahasiswa, ya. Cukup 1 MOU 1 sekolah, ya. Demikian. Berikutnya belum ada pertanyaan lagi, ya, terkait hal ini. Oke. Ada pertanyaan baru dari Olivia. Untuk persyaratan guru pamong itu salah satunya adalah kualifikasi akademik paling rendah sarjana. Nah, untuk sarjana harus di jurusan pendidikan atau bebas, Pak. Kawan-kawan sekalian, terkait dengan guru pamong, ketika kawan-kawan sudah melaksanakan PLP di sekolah, merujuk kepada instruksi dari kepala sekolahnya saja. Ya, siapa yang ditunjuk, dialah yang menjadi guru pamong kawan-kawan sekalian. Ya, karena masa pandemi ini ada beberapa hal yang kami turunkan terkait dengan persyaratan, misalnya terkait dengan kualifikasi sekolah, kemudian juga syarat guru pamong yang seharusnya itu guru pamong itu minimalnya itu adalah 3D atau setara dengan guru
muda. Guru muda itu minimal pengabdian 10 tahun. Ya, otomatis kan sudah sarjana, ya seperti itu. Nah, adapun jika kasusnya seperti ini, sarjananya apa terserah saat ini, pokoknya sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh kepala sekolah. Kawan-kawan ikuti saja, ya. Tidak perlu tawar-menawar ke kepala sekolah, misalnya, Pak atau Bu, kepala sekolah, Pak kepala sekolah, saya tidak mau dibimbing oleh Pak A atau Ibu B, gitu. Jangan, gitu ya. Ikuti saja, karena pada posisi kita yang sedang membutuhkan mereka, ya. Ya begitu, Silmi, ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Terkait dengan Google Form isian tadi saya akan share, demikian juga MOU akan saya share. Terkait dengan MOU, kawan-kawan sekalian, filenya mohon tidak dibuka di HP ya. Karena beberapa HP yang tidak support untuk membaca Word, maka keterangan-keterangan yang saya tadi tuliskan itu tidak muncul untuk HP-HP yang tidak support ya. Tapi kalau HP-nya yang support itu seharusnya terbaca. Bagian ini diisi apa, bagian berikutnya diisi apa, itu cukup jelas kalau di HP yang support. Maka saya lebih menyarankan kawan sekalian untuk membuka file dari MOU yang tadi saya tampilkan itu di laptop atau di di PC ya. Silakan. Tidak dibuka di HP. Dari beberapa kasus mahasiswa membuka di HP kemudian komplain, Pak kok di file yang saya terima tidak ada keterangannya, gitu. Ternyata HP-nya yang tidak support ya. Kecuali kawan-kawan sekalian, Egy Wijaya punya Samsung yang terbaru gitu ya. Wah, itu mungkin bisa mengakses kepada file-file yang saya tampilkan tadi ya dengan jelas ya. Oke. Ada Virial. Jika sekolah tidak menanyakan MOU kemudian saya menawarkan dan pihak sekolah tidak berkenan, ya tidak usah kan judulnya menawarkan, Virial dan kawan-kawan ya. Ini sifatnya menawarkan. Kalaupun misalnya begini, kalau seharusnya kalau sekolah memahami terkait kerjasama pasti itu bertanya terkait dengan MOU dan sangat membutuhkan karena MOU itu berkontribusi kepada akreditasi sekolah sebenarnya ya. Sekolah punya kerjasama dengan perguruan tinggi itu poinnya tinggi ya. Nah tapi kawan-kawan sekalian, kalaupun tadi saya katakan ini sifatnya penawaran ya, sifatnya penawaran, jangan maksa ya. Jangan maksa. Kalau misalnya MOU ditawarkan, Pak, misalnya Bu, jika berkenan melaksanakan atau membuat MOU dengan Fakultas Tarbiyah, kami kebetulan dititipi format seperti ini. Ditawarkan. Misalnya, saya nggak mau, ya udah, nggak usah ditindaklanjuti, jangan maksa ya. Berikutnya ada dari Lia, PAI. Kalau kepala sekolahnya nggak ada NIP, tapi adanya NUPTK gimana Pak? Dicantumkan atau dikosongkan? Dikosongkan saja, kawan-kawan sekalian. Jadi yang dicantumkan di sana cukup NIP, biasanya itu maaf, cukup nama saja, NIP-nya dikosongkan, ya, NIP-nya dikosongkan saja, ya. Jadi tidak usah menuliskan NUPTK. Oke, masih ada yang lainnya? Silakan. Ada 191 peserta yang hadir. Nanti juga link pertemuan ini akan diunggah oleh Pak Haji di YouTube Fakultas ya, supaya kawan-kawan bisa membuka kembali informasi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya kira jam 12 lebih 5 saat ini sudah ada lagi pertanyaan dari izin Pak, jika kepala sekolah guru PAMO menggunakan M-Banking, tidak ada buku rekening, apa yang perlu di-scan? Ya, nanti kawan-kawan sekalian saya komunikasikan dulu dengan bagian keuangan ya, karena ini baru. Data ini sebenarnya yang kami minta itu dari bagian keuangan ya, otomatis terkait hal ini nanti saya akan komunikasikan dengan bagian keuangan. Jika memilikinya M-Banking, apa yang harus kira-kira di capture ya dari bagian ini gitu kan, karena sekarang ini emang semuanya digital, banyak orang yang sudah beralih ke M-Banking-nya ya. Nanti saya akan tanyakan terkait dengan guru-guru yang menggunakan M-Banking karena tidak ada buku rekeningnya ya. Oke, terima kasih ya pertanyaannya, nanti akan saya selesaikan ke bagian keuangan. Kemudian ada Sabrina.
Ya. Sekolah yang menjadi tempat PLP saya meminta MOU dan surat permohonan izin untuk yayasan. Sabrina, silakan di on kan, di unmute. Saya ingin lebih jelas lagi dengan pertanyaan yang ini. Ada surat izin untuk yayasan. Nah, bagaimana Sabrina penjelasannya? Halo Sabrina. Sabrinanya ada? Ini pertanyaannya ada. Ya silakan. Gimana penjelasannya ini? Jadi pas saya mau ngasih surat yang scanan dari Bapak itu kan untuk sekolahnya. Betul. Nah, dari sekolahnya itu diminta juga untuk ke yayasannya karena sekolahnya minta untuk nanti di yayasan itu biar tahu kalau ada yang PLP di sekolah itu gitu, Pak. Oh, gini. Hakikatnya kawan-kawan sekalian, itu si surat yang kita kirimkan itu berlaku tidak hanya untuk sekolah, untuk madrasah, untuk yayasannya. Itu menjadi payung hukum untuk semua, ya. Payung hukumnya untuk semua itu cukup satu surat itu. Dan seharusnya begini, yang namanya surat yang diterima oleh sekolah itu didisposisikannya ke pimpinan yayasannya. Nah, mereka yang mengomunikasikannya. Jadi tidak ada surat khusus untuk yayasan. Makanya kan sifatnya umum, ya. Sifatnya umum. Jadi kawan-kawan sekalian, permohonan kita kan kepada sekolah dan madrasahnya, ya. Adapun misalnya di atasnya ada yayasannya, itu sebenarnya komunikasi internal mereka, ya. Dalam beberapa hal saya mengalami hal yang sama, ya. Jadi kepala sekolah itu laporan kepada pihak yayasan bila mana ada mahasiswa yang melaksanakan PLP di sekolahnya. Dan MOU pun sama, diperkhususkannya itu dengan sekolah madrasahnya saja. Keuntungannya sebenarnya kepada yayasannya sendiri gitu ya, dengan adanya MOU dengan sekolah-sekolah yang mereka naungi begitu ya. Jadi untuk Sabrina tidak ada surat khusus untuk yayasan ya. Bayangkan 286 sekolah dibuatkan khusus misalnya ya. Ada yang yayasannya misalnya ada beberapa gitu kan. Tidak ada yang secara khusus. Jadi surat yang kami buat itu umum menyeluruh ya. Diarahkannya bisa ke yayasan, bisa ke sekolah, bisa ke madrasah begitu. Adapun seperti kasusnya seperti ini, sekolah di bawah yayasan, maka bersuratnya kepada sebenarnya kepada sekolahnya. Nanti sekolah yang mengomunikasikan kepada yayasan, begitu ya. Berikutnya. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Untuk penulisan sekolah di Google Form tadi bagaimana Pak? Karena saya tadi terkendala. Nah, nanti silakan lihat lagi YouTube-nya ya. Jadi terkait dengan penulisan nama sekolah sudah ada panduannya di sana. Bagaimana cara menulis nama guru pamong gitu ya, gelarnya, kemudian juga sudah ada. Enak. Jadi ketika kawan-kawan untuk sebelum mengunggah atau menulis sesuatu, Pak Aji sudah membuatkan keterangan di atasnya apa sih yang harus diisikan ya. Oke. Ada lagi? Nah, oke. Kalau tidak ada, kawan-kawan sekalian saya kira cukup jelas ya. Dua hal tadi terkait dengan data guru pamong, kemudian yang kedua terkait dengan MOU ya. MOU khusus untuk teman-teman yang sudah dimintakan oleh sekolahnya dari sejak awal melaksanakan PLP 1, silakan segera ditindaklanjuti. Demikian kawan-kawan sekalian, kegiatan monitoring evaluasi 1 kegiatan PLP. Mohon diperhatikan dan saksama, terutama terkait dengan data pamong, maksimal 1 minggu ini sudah harus kami terima. Informasi berikutnya, seperti biasa saya akan sampaikan di grup PLP-nya masing-masing. Kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat melaksanakan tugas kembali kawan-kawan sekalian, tetap semangat dan mudah-mudahan semester depan kita bertemu secara luring kembali ke Fakultas Tarbiyah. Dan kawan-kawan sekalian, saya kira hari ini sudah memperoleh juga isian ya dari yang disebarkan oleh Fakultas terkait dengan kesediaan untuk hadir atau tidak hadir dalam kegiatan pembelajaran secara luring di semester depan ya. Tapi kalau dilihat dari wajah-wajahnya kayaknya sudah pengen lihat kampus lagi ini ya. Gimana Pak Ji? Oh iya. Untuk laporan kami ke fakultas, mohon
kameranya dinyalakan untuk sesi foto sebagai kegiatan laporan kegiatan kami ke fakultas. Silakan Pak Haji dipandu. Ya. Oh, Pak Haji gak ada suaranya? Oh iya, gak ada. Oke, saya pandu kan kalau sekalian. Untuk halaman yang pertama. Nah, siap-siap tersenyum. Ya. Oke, siap Pak Haji? Oke, 1, 2, 3. Oke. Rika biasa aja ya. Ya, oke. Halaman yang berikutnya, yang kedua. Wah, bapak-bapaknya ganteng-ganteng nih ya. Ada yang pakai peci. Wah, Abdi buka dulu, Di. Lagi di mana itu Abdi Maulana? Maskernya biar kelihatan. 1, 2, 3. Halaman yang kedua. Halaman yang ketiga. Siap-siap. 1, 2, 3. Halaman yang keempat. 1, 2, 3. Halaman kelima. Wah, halaman kelima ini nggak ada orangnya ini. Ya, tidak ada orangnya ini. Halaman kelima. Tinggal gambar ini. Ya, oke, sudah. Terima kasih pada kawan-kawan sekalian yang sudah meng-on-kan kameranya untuk sesi laporan kami ke fakultas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, Terima kasih, Pak. Pak. Nah, Terima kasih, Pak. sama-sama.